Fenomena kejahatan yang melibatkan anak-anak ini masih terus mewarnai pemberitaan di tanah air. Kasusnya pun bermacam-macam, mulai dari penganiayaan, perundungan, pemerkosaan, hingga prostitusi. Kondisi ini membuat miris bagaimana seorang anak di bawah umur bisa menjadi pelaku kejahatan yang keji. Dalam 2 pekan terakhir, publik dikejutkan dengan sejumlah kasus kriminalitas yang melibatkan anak-anak. Mulai dari perundungan, pembacokan siswa terhadap gurunya sendiri, hingga prostitusi terorganisir yang melibatkan puluhan anak. Di Demak, Jawa Tengah, seorang siswa Madrasah Aliyah tega membacok gurunya sendiri saat sedang mengawasi pelaksanaan ujian tengah semester. Korban yang sedang membagi-bagikan soal UTS di kelas 11 IPS tiba-tiba disabet dengan sebilah sabit oleh pelaku yang terlambat masuk kelas. Pelaku kemudian kabur dengan mengendarai sepeda motor dan membuang senjata tajamnya di lapangan sekolah. Sementara korban yang terluka parah langsung dirujuk ke Rumah Sakit Karya di Semarang. Pelaku diduga sakit hati karena sempat ditegur oleh korban lantaran tidak kunjung mengumpulkan tugas sekolah. Seorang siswi sekolah dasar di Kecamatan Beganti, Gresik berinisial SAH diduga mengalami perundungan di sekolah hingga mengakibatkan mata sebelah kanannya buta. Korban buta diduga setelah dicolok kakak kelasnya menggunakan tusuk pentol lantaran tidak mau memberikan sejumlah uang. Korban sudah menjalani serangkaian pemeriksaan medis, namun hingga kini bocah berusia 8 tahun itu menolak berangkat ke sekolah karena trauma. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku perundungan. Sebanyak 156 kakak kelas korban sudah diperiksa polisi. Polda Metro Jaya membongkar kasus perdagangan manusia untuk prostitusi yang melibatkan anak-anak sebagai korbannya. Pelaku berinisial FEA memperkerjakan anak di bawah umur melalui media sosial Twitter. Tak tanggung-tanggung sejak menjalankan bisnis prostitusi online sejak April 2023. Pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai ibu rumah tangga itu sudah mengeksploitasi sedikitnya 21 anak. Muncikari FEA memasang tarif 1,5 juta hingga 8 juta rupiah. Dalam pembagian hasil, FEA mendapat bagian 50% dari setiap transaksi. Salah seorang korban mengaku mengenal pelaku melalui jaringan pergaulan. Korban mengaku terpaksa melakukan pekerjaan tersebut karena tuntutan ekonomi. Tim TV One mengabarkan. Psikolog anak Rosmini Agus Salim menyatakan ada sejumlah faktor yang bisa memicu kenakalan anak yang berujung pada tindak pidana. Menurut Rosmini, ketika anak merasa kehadirannya tidak dianggap baik di rumah maupun di lingkungan, maka bisa saja anak mencari tempat lain untuk menunjukkan dominasi atau bahkan kekerasan. Berikut cuplikan dialog dengan psikolog Rosmini dalam program Ragam Perkara. Biasanya dia kelihatan, misalnya tidak pernah, bisa salah satunya ya, anak ini misalnya di rumah menjadi tempat yang nyaman yang membuat dia bisa berlaku sesuka hatinya. Di luar dia melakukan hal yang sama. Makanya orang tua kan harus membekali dia dengan moral. Kalau ciri-cirinya bahwa dia akan berlaku tidak oke, itu biasanya kelihatan dalam perilaku tiap harinya juga. Ada agresivitas. Orang berkomunikasi itu dengan 3 cara. Asertif, menyatakan perasaan, pikiran, dan keinginannya tanpa menyakiti orang lain. Agresif, menyatakan perasaan, pikiran, dan keinginannya, tapi bisa dengan kata-kata yang kasar, bisa dengan memukul. Orang ini pasti udah ada cara ciri-ciri seperti itu. Berikutnya submisif, nggak berani ngomong tapi seperti kayak nyindir dan sebagainya. Itu juga tidak benar kan. Nah, ini akan keluar nih tingkah laku yang biasa dilakukan di rumah pada perilaku di luar sana. Tapi kadang-kadang orang tua kemudian melihat bahwa anak itu tidak punya masalah karena dia pikir di rumah itu juga tidak ada orang yang kemudian akan menjadi orang yang lebih daripada anak itu, karena semua di bawah kekuasaan keluarga itu misalnya.
begitu di luar ada orang yang melebihi itu, pasti dia akan menunjukkan perilaku yang seperti itu, agresivitasnya kelihatan. Jadi bukannya tidak kelihatan, sebetulnya kelihatan, tetapi mau dilihat atau tidak oleh lingkungannya. Hopeless, tidak tahu jalan keluarnya, tidak ada supporting system yang dia pikir akan bisa membantu dia. Itu membuat anak kemudian tidak merasa cukup nyaman untuk hidup. Kecemasan yang tinggi, stres yang sangat panjang itu menyebabkan depresi. Depresi itu yang bisa mencetuskan kemudian untuk anak seseorang itu bunuh diri, nggak hanya anak. Artinya, kalau dia tidak merasa bahwa ada yang bisa membantu dia untuk mengeluarkan unek-unek, untuk mengeluarkan segala sesuatu ketidakenakan dalam dirinya, itu kemungkinan dia lama-lama jadi stres. Stres lebih dari 2 minggu atau 3 minggu bisa jadi depresi tadi itu. Sehingga semua yang dia pikirkan itu adalah hanya satu yang bisa menyelesaikan kecemasan, nggak ketidaknyamanan pada dirinya ini. Dan dia biasanya kemudian melihat yang paling gampang adalah kalau saya nggak ngerasain lagi kan saya udah nggak mikir lagi gitu. Itu dia saya bilang, itu terkait dengan tingkat perkembangan kognitif anak yang masih sangat terbatas, makanya harus dibantu oleh orang-orang yang ada di lingkungannya sebagai support system. Walaupun anak nakal, bukan berarti anak itu kemudian harus hanya dimarahin, tapi harus ditanya, diajak bicara dan sebagainya. Kalau anak diam aja juga bukan arti anaknya kemudian dia udah diam aja, tenang-tenang aja kita. Tetapi justru harus ditanya, ada apa nak? Kenapa kok kamu diem ya?